Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini Bapak akan membawakan materi tentang dampak pencemaran air terhadap organisme. Sebelum kita mulai dari materinya, mungkin dari adik Hasmin bisa memimpin doa untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi sebelum kita mulai dari inti materinya, perlu adik-adik melihat dari gambar yang berada di depan. Daripada dampak ini adalah dampak pencemaran air terhadap kira-kira dari gambar tersebut, coba next. Dari gambar tersebut ini paus ya? Dipahami? Gambar apa itu Pak? Iya jelaskan Pak. Jadi ini adalah pencemaran air terhadap paus, hewan mamalia. Paus. Ya, apa itu mamalia? Mamalia itu adalah hewan akuatik. Apa itu akuatik? Hewan yang berada di air. Oke? Sebelum dilanjut, saya sebagai guru ingin mempersilakan kepada salah satu adik yang agar kira-kira dari gambar yang diamati apa yang menjadi dampak pencemaran air terhadap ekosistem organisme. Mungkin dari sahabat Ina, kira-kira apa dampaknya sehingga dari pencemaran air tersebut? Sampah. Ya. Kira-kira kenapa dari sampah itu sehingga? Karena banyak orang yang buang sampah. Oh iya, oke. Tahan dulu. Pak, sokong suka buang sampah Pak, sokong. Suka buang sampah Oke. sembarangan. Langsung kita lanjut ke inti materinya. Mungkin next. Jadi kita mulai daripada dampak pencemaran air terhadap organisme akuatik. Ada yang tahu apa itu organisme akuatik? Tidak. Hewan laut. Jadi organisme akuatik adalah hewan yang berada di air atau lautan. Seperti apa? Ikan. Apalagi? Paus. Ya, apalagi? Kepiting. Oke. Buaya darat tidak. Jadi dampak terhadap organisme akuatik yang pertama itu ini kerusakan insan terhadap ikan. Ya, pertama itu ikan, yakni kerusakan insan. Bagaimana dampak pencemaran air itu dapat membuat kerusakan kepada ikan, kerusakan insan kepada ikan, sehingga populasi ikan itu akan punah dan mengalami keracunan. Dan kedua itu adalah gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi daripada ikan itu dapat membuat reproduksi dari ikan itu bisa lebih rendah. Next. Next apa itu Pak artinya? Lanjut. Yang kedua, yakni dampak
dampak pencemaran air terhadap organisme hewan di darat. Yang pertama itu ada hewan di darat. Tahu adik-adik? Tahu. Seperti Kambing. apa lagi? Babi. Semua hewan di darat. Apa dampak daripada pencemaran air tersebut? Bahwasanya apabila hewan-hewan di darat itu dia meminum daripada air yang dicemari, maka yang pertama akan terjadi adalah keracunan. Apalagi mati. Ya, gangguan reproduksi juga. Itu dampak daripada pencemaran air terhadap lingkungan. Mamalia ya, hewan darat ya, amfibi. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran air terhadap tumbuhan. Ternyata adik-adik perlu dipahami bahwa dampak tumbuhan pencemaran air terhadap tumbuhan itu ada. Ya. Yang pertama itu tumbuhan itu mengalami yang namanya reproduksinya itu berkurang. Perkembangannya daripada dampak pencemaran airnya itu terjadinya kelambatan fotosintesis. Sehingga tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan yang juga lambat karena keracunan daripada bahan-bahan kimia yang ada di air. Dipahami adik-adik? Ya. Selanjutnya, next mungkin lagi. Oke, di sini. Yang selanjutnya yakni dampak terhadap mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme yaitu makhluk hidup yang kecil, yakni bakteri dan archaea sama protozoa. Perbaiki sikapnya itu sesuatu Bakteri dampak pencemaran air terhadap organisme yang pertama itu adalah bakteri. Pencemaran air dapat mengubah struktur komunitas. Dipahami adik-adik? Kita lanjut kepada sesi diskusi. Saya akan membagikan 5 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4, dan yang di belakang itu adalah kelompok 7. Oke. Ya, tugasnya daripada adik-adik sekalian yakni apa solusi daripada dampak pencemaran air terhadap lingkungan. Oke? Dipahami? Apakah ada yang sudah? Sudah. Belum. Ya. Adik Sohibul, bisa lagi ke depan. Tepuk tangan dulu buat adik Sohibul. Oke. Silakan adik Sohibul. Di sini aja, Pak. Oh, di sini aja? Iya. Oke, boleh. Berdiri. Aduh. Perkenalkan nama sama adik-adik yang lain. Perkenalkan, saya Sohibul dari kelas 3, Bapak. Oke. Iya. Untuk solusinya itu
menjarakan orang yang buang sampah sembarangan. Ya. Sudah Bapak, satu aja. Oke, terima kasih buat Sohibul. Ya, dari presentasi daripada Abi Sohibul tadi bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang yang tidak ada hati nuraninya itu yang membuat polisi terhadap pencemaran air terhadap organisme. Mereka itu membuang sampah sembarangan, mereka itu merusak ekosistem air. Itu yang harus dijaga oleh kita. Apabila ada orang seperti itu, kita ingati bahwasanya Pak, jangan seperti itu Pak, karena dapat mencemari lingkungan, dapat merusaki populasi ikan, virus-virus yang akan menyebar ke seluruh organisme yang ada di alam. Oke? Paham? Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu Bapak daripada sesi diskusi kita hari ini, sesi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Oke? Oke. Adik-adik sekalian yang punya akun tuh, sudah ada akunnya tuh? Sudah. Yang di dalam akun tersebut, adik-adik sekalian mengerjakan tugas yang sudah ada dalam akun yang diberikan. Sebentar malam jam 10 itu sudah dikumpulkan. Tugas apa Pak? Tugas daripada pencemaran terhadap organisme. Oke? Oke. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Dari pertemuan kita hari ini tentang materi pencemaran air terhadap organisme, kurang dan lebihnya pantun dulu. Jalan-jalan kita di pantai. Jangan lupa melihat ikan. Apabila adik-adik ada di sini, jangan lupa kita salaman. Dan lebihnya aku belum mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.